صدق يا إبليس دمر هذا المؤمن من عدلي. Film horor kali ini berasal dari negeri seberang. Film horor yang mirip dengan kejadian di tempat kita. Ada kesurupan, undang ustadz, rajin beribadah tapi juga gedukun untuk mencari perlindungan. Munafik. Film ini dirilis tahun 2016 dan buat kalian yang menyukai horor Turki, film yang satu ini juga tak kalah seram dan mengerikan. Cerita ini dimulai dari seorang Ustadz Adam yang mengalami kecelakaan mobil. Dia berusaha bangkit dan mendatangi istrinya yang sedang sekarat terlempar keluar jauh dari mobil yang ditumpanginya. Adam pun membantu istrinya mengucapkan syahadat sebelum meninggal. Zulaiha, istri Adam pun meninggal dan itu membuatnya sangat sedih. Kesedihan Adam yang kehilangan istrinya membuat dia tidak pergi lagi ke masjid untuk sholat berjamaah. Berganti ke rumah Pak Osman. Dia adalah orang kaya di kampung yang Adam tinggali. Istri mudanya yang bernama Zati memarahi Maria, anak dari Pak Osman, karena terlalu lama mengambil minum. Namun Maria hanya diam saja dan dia pergi meninggalkan tempat itu. Pak Osman sendiri menyuruh istrinya untuk tidak memarahi Maria hanya karena persoalan sepele. Namun istri mudanya berdalih, meski dia dan Maria sebaya, dia tetap menyayangi Maria seperti anaknya sendiri. Macam anak saya sendiri. Sayangnya, ekspresi itu tidak meyakinkan sehingga Pak Osman pun mempertanyakan kebenaran dari jawaban itu. Maria yang kembali masuk ke dalam rumah menemukan sebuah kotak jimat di lantai. Dia pun membawa jimat itu dan sekilas terlihat sebuah penampakan. Dia berhenti dan mencoba membuka jimat tersebut. Tiba-tiba ibu tirinya muncul dan melarang Maria untuk membuka jimat itu. Maria hanya terdiam dan beranjak pergi. Di rumah Adam sendiri, dia menyuruh anaknya untuk tidak bermain action figure karena sudah besar. Amir mengatakan kalau dia merindukan ibunya dan menanyakan kapan ibunya pulang. Adam sendiri mencoba menjelaskan perlahan kalau ibu sudah meninggal. Sayangnya Amir tak bisa menerima itu sebagai suatu kenyataan. Hari berikutnya mereka berdua berziarah di makam Zulaiha. Adam memberikan nasihat kepada Amir kalau kelak dirinya sudah mati untuk tidak lupa datang berziarah. Pak Syah, seorang warga kampung yang sedang membersihkan makam, melihat Adam dan Amir yang sedang berziarah dengan tatapan aneh, seolah ada sesuatu yang mengganggunya. Adam sendiri juga tidak merasa nyaman dengan tatapan itu. Sebelum pulang ke rumah, Syah mendatangi Adam dan berbasa basi. Adam dulu pernah menyembuhkan istri Syah dari gangguan setan. Syah pun menanyakan kepada Adam kenapa dia sudah tidak meruqyah dan mengobati orang di kampung lagi. Namun Adam tidak menjawab pertanyaan itu dan dia segera masuk mobil dan pergi dari kuburan itu. Syah sendiri hanya kebingungan melihat kelakuan Adam. Di dalam kantor, Maria dipanggil oleh atasannya Fazli. Dia menanyakan masalah apa yang Maria alami. Maria sendiri sempat mengelak, namun Fazli menunjukkan obat depresi milik Maria. Ya, Fazli menyukai Maria. Dia mengatakan kepada Maria kalau ada masalah untuk bercerita dengannya. Namun sayangnya Maria tidak menyukai itu dan segera beranjak pergi. Malam harinya Azban mendatangi Adam. Dia menanyakan kenapa Adam tidak pergi lagi ke masjid dan bahkan kenapa dia sudah tidak bekerja lagi. Padahal kerja juga merupakan ibadah. Adam sendiri pun menanyakan tentang tabrak lari yang menimpanya. Kenapa polisi belum juga bisa mengungkap pelaku tabrak lari itu? Azban mengerti posisi Adam, namun dia mencoba memberi nasihat kepada Adam untuk tidak meninggalkan masjid, karena tidak ada tempat lain yang menjanjikan ketenangan selain rumah Allah. Adam sendiri tahu itu, namun dia masih merasa berat untuk menerima apa yang terjadi. Dia tidak bisa memaafkan orang yang telah membuat istrinya meninggal. Zati terkejut ketika melihat buku di meja milik Maria, buku yang membahas mengenai jin dan juga iblis. Selain itu, ada kutipan ayat Al-Quran yang membahas mengenai setan adalah musuh yang nyata bagimu.
Maria yang berada di dalam lift mendapatkan gangguan, mulai dari lift yang berhenti dengan sendirinya hingga lampu lift yang juga padam. Muncul sebuah penampakan kaki yang berdarah dan mengeluarkan bau busuk. Lift kembali menyala dan itu sudah berada di lantai bawah. Segera Maria berlari menuju mobilnya. Fazli yang melihat Maria berlari segera mengejar dan menanyakan apa yang terjadi. Namun Maria tidak menjawab dan dia langsung pergi. Imam Ali memberikan nasihat kepada Adam. Dia menyuruh Adam untuk meminta pertolongan kepada Allah agar hatinya dilapangkan. Sayangnya Adam masih berat untuk bisa memaafkan orang yang telah membuat istrinya meninggal. Imam Ali memberikan nasihat terakhir, bagaimana bisa mendapatkan ketenangan jika tidak memaafkan. Dan mungkin dengan memaafkan, Adam akan mendapatkan ketenangannya kembali. Namun Adam belum bisa menerima nasihat itu. Maria yang pulang mengalami masalah pecah ban dan berhenti di depan terowongan. Istri Pak Osman sendiri menceritakan keluh kesahnya tentang Maria. Dia bingung, harusnya jika orang semakin mendalami ilmu agama dan rajin sholat, harusnya jiwanya menjadi semakin tenang. Namun itu tidak terjadi pada Maria. Pak Osman sendiri mengatakan kalau iman tidak kuat tanpa ujian. Zati pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Apa karena kedatangannya membuat Maria menjadi tertekan? Selain itu, dia juga kebingungan kenapa Maria terobsesi dengan hadis dan ayat Al-Quran yang membahas tentang jin dan iblis. Padahal masih banyak ayat yang membahas selain itu. Maria yang sedang berusaha mengganti bannya terkejut karena tiba-tiba ada bola yang menggelinding di ujung lorong. Selain itu muncul anak kecil yang memainkan bola itu. Maria yang ketakutan pun masuk ke dalam mobil. Dia mencoba menenangkan diri dan tiba-tiba muncul dua anak dengan wajah yang hancur dan mengagetkannya. Adam dibangunkan oleh sebuah benda yang pecah di rumahnya. Dia mengintip keluar dan melihat Syah sedang pergi berlari dari rumah miliknya. Pagi harinya Fazli datang. Dia telah mengantar Maria dan menyelamatkannya dari kejadian malam itu. Namun Maria tidak terlihat begitu senang. Fazli pun menanyakan tentang rencananya menikahi Maria pada Zati. Namun Zati menjawab kalau dia belum berbicara dengan Maria dan merasa kalau sekarang bukanlah waktu yang tepat. Fazli sendiri merasa kecewa karena dia sudah terlalu lama menunggu tanpa kepastian. Adam kembali bermimpi tentang kecelakaan itu. Di sana dia bertemu dengan istrinya yang bersimbah darah dan mengatakan kepada Adam untuk menerima apa yang terjadi. Namun Adam mengatakan kalau dia hanya merindukan Zulaiha. Begitu juga dengan Amir. Tiba-tiba mulut Zulaiha mengeluarkan darah dan itu membuat Adam terbangun dari mimpinya. Amir yang sudah berada di depan Adam mengatakan kalau kakek datang. Adam menanyakan kenapa ayahnya datang tidak memberi kabar terlebih dahulu. Ayah Adam pun menanyakan kabarnya. Adam sendiri menjawab kalau dirinya baik-baik saja. Dia juga mengatakan berhubung Amir libur sekolah maka dia bisa menemaninya di rumah itu. Ayah Adam mengatakan kalau ibunya yang menyuruhnya untuk datang dan melihat keadaan karena dia bermimpi buruk tentangnya. Sayangnya Adam tidak berniat untuk membahas hal itu. Malam harinya Maria mendapatkan gangguan ketika sedang berdoa. Mulai dari pintu yang terbuka sendiri hingga kursi yang tiba-tiba bergoyang. Muncul tangan setan dan itu membuat Maria berteriak ketakutan. Teriakan itu mengejutkan ibu tirinya. Dia segera masuk ke dalam kamar dan terkejut ketika melihat Maria yang sudah kesurupan. Adam pun ditelepon oleh Imam Ali. Dia meminta Adam untuk menyembuhkan Maria yang kesurupan dan sudah parah. Tentu Adam tidak langsung menerimanya. Namun Imam Ali memohon kepada Adam dan mungkin sudah saatnya Adam kembali menyembuhkan para warga dari gangguan jin. Adam pun akhirnya menyanggupi permintaan Imam Ali. Ayah Adam yang mendengar telepon itu pun menyuruh Adam pergi dan meminta untuk tidak menyia-nyiakan kelebihan yang sudah Allah berikan. Adam datang bersama dengan sahabatnya yaitu Azman. Sebelumnya dia menanyakan apakah ada benda seperti jimat yang ada di rumah itu. Belum sempat istri Pak Osman menjawab, terdengar suara yang sangat keras dari dalam kamar.
Imam Ali pun menyuruh untuk segera bergegas menolong Maria. Di dalam kamar sendiri, Azman mencoba menyuruh Maria untuk berzikir dan berdoa. Namun Adam menghentikan Azman. Dia tahu kalau yang ada di depan mereka bukanlah Maria. Maria pun berbalik dan meminta tolong. Dia mengatakan kalau ada imam yang menyukainya dan membuatnya seperti itu. Adam pun segera berdoa dan menyuruh jin itu untuk menampakkan dirinya. Muncul suara dari langit-langit. Maria sendiri sudah menghilang. Mereka berdua pun kebingungan dan Maria muncul di belakang Adam. Adam segera menyuruh jin itu untuk meninggalkan tubuh Maria karena jika tidak dia akan membinasakannya dengan ayat suci. Mereka berdua pun mulai berdoa. Namun jin yang merasuki tubuh Maria tahu kalau Azman imannya masih lemah dan dia pun diserang oleh jin itu. Maria dapat melompat dan merangkak di dinding. Adam terus berusaha mengusir jin itu dari tubuh Maria. Sebelum pergi, jin itu pun mengatakan kalau Dajjal akan datang dan menyesatkan manusia. Akhirnya jin itu pun berhasil diusir oleh Adam. Maria tersadar dan memuntahkan beberapa paku. Adam menceritakan kepada Imam Ali kalau Maria mendapatkan kiriman santet karena telah memuntahkan paku. Sebelum pergi, Adam meminta untuk mengumandangkan azan di setiap isi rumah. Istri Pak Osman pun mengatakan kepada Adam kalau sebelumnya dia telah berusaha ke tempat lain. Namun keadaan Maria malah bertambah buruk. Tiba-tiba Fazli datang dan malah mempertanyakan kenapa meminta bantuan ustadz-ustadz ini. Dengan sombongnya dia berkata apakah mesti menyumbang masjid dulu untuk meminta bantuan mereka. Imam Ali pun beranjak pergi setelah mendengar perkataan Fazli itu. Istri Pak Osman memperingatkan Fazli untuk tidak berkata seperti itu kepada ustadz yang telah menolong Maria. Dia pun meninggalkan Fazli yang malah menasehatinya. Di rumah Adam, ayahnya masuk ke dalam kamar dan mencari sesuatu. Dia menemukan tulisan Adam tentang kerinduan kepada istrinya dan juga beberapa foto Julaiha. Adam yang melihat hal itu pun segera merebut tulisan tersebut dari ayahnya. Ayahnya sendiri sebenarnya kebingungan dengan apa yang terjadi pada Adam. Banyak hal yang tidak dimengerti olehnya. Di rumah Maria, istri Pak Osman mencari jimat miliknya yang hilang. Dia menuduh Maria kalau telah mengambil jimat itu. Namun Maria bersumpah kalau dia tidak mengambil benda tersebut. Teman Fazli mendatanginya dan menanyakan kenapa dia melamun terus. Mereka menggoda Fazli untuk tidak mengejar Maria. Ketika salah seorang teman menuduh Fazli menyatet Pak Osman, dia marah dan menghajar temannya itu. Korang gila ke? Ha? Bodoh ke kau? Gila! Fazli yang tersadar atas kelakuannya itu pun kebingungan. Malam harinya istri Pak Osman melihat Maria yang melamun dan kemudian pergi keluar rumah. Zati mencoba mengikutinya dan meminta maaf atas apa yang terjadi. Maria yang sudah kesurupan pun menyeret Zati sampai ke tangga depan rumah. Amir masuk ke dalam kamar Adam. Dia mengatakan kalau telah bermimpi tentang ibunya dan mengatakan kalau ibunya akan datang. Namun Amir takut karena ibunya sangat marah. Adam mencoba menenangkannya dan mengantar Amir kembali ke kamar. Tiba-tiba ada yang mengucapkan salam dari balik pintu. Ketika Amir menjawab, itu dihentikan oleh Adam. Tiba-tiba gagang pintu itu pun bergerak dengan sendirinya. Adam mencoba memanggil ayahnya dan ketika mencari di atap, muncul setan yang mengerikan. Maria menelpon Fazli yang sedang berada di kantor. Fazli mengatakan kepada Maria kalau dia ingin menikah dengannya. Sayangnya, Maria yang sedang kesurupan pun melakukan fitnah. Setan yang masuk ke dalam tubuh Maria mengatakan kalau dia tidak ingin menikah dengan Fazli karena sudah tidur dengan Ustadz Adam. Mendengar hal itu, Fazli pun langsung marah besar. Zati mengeluhkan sikap dan apa yang telah dilakukan Maria kepadanya. Namun kali ini Pak Osman mencoba untuk membela anaknya. Dia menanyakan apa yang diributkan tadi siang. Istri Pak Osman pun menjawab kalau dia meributkan benda yang hilang. Dia kira Maria yang mengambilnya, namun ternyata tidak.
Zati kemudian menuduh Imam Ali karena menurutnya Imam Ali sering mengunjungi Pak Usman. Dia sangat khawatir karena benda itu merupakan benda hidup. Imam Ali yang sedang berkendara sendiri mendapatkan gangguan, sebuah penampakan yang akhirnya membuat mobilnya jatuh ke sungai. Istri Pak Usman kembali meminta tolong kepada Adam. Ketika Adam hendak meruqyah kembali, tiba-tiba setan yang ada di dalam tubuh Maria menyerangnya. Selain itu, tubuh Maria terseret dan bergerak dengan sendirinya. Kau adalah musuh aku yang terbesar di atas muka bumi ini. Ya, kecuali Allah. Dengan usaha yang keras, setan kembali berhasil diusir oleh Adam. Namun setan yang lain muncul di langit-langit. Adam segera menyuruh mereka berdua untuk keluar. Barang-barang di kamar Pak Usman sudah berantakan. Imam Ali yang kecelakaan pun meninggal dan sudah dievakuasi oleh pihak kepolisian. Adam berteriak kebingungan karena Pak Usman menghilang. Dia pergi dari rumah itu. Adam meninggalkan Zati yang juga kebingungan. Dalam perjalanan, Azman pun menelpon Adam dan memberitahu kalau Imam Ali meninggal karena kecelakaan. Polisi masih menyelidiki karena ada sesuatu yang janggal. Adam segera menghentikan mobilnya. Dia berspekulasi kalau kematian Imam Ali ada kaitannya dengan Maria. Adam sudah sangat stres dan tertekan. Amir menelpon dirinya dan mengatakan kalau kakek sudah pergi tak tahu kemana. Namun Amir menyuruh ayahnya untuk tenang karena dia sedang bersama ibunya. Mendengar hal itu, Adam pun marah. Dia sudah bosan menjawab pertanyaan anaknya tentang ibunya. Adam sudah sangat stres. Bahkan saking stresnya, dia pergi ke kuburan dan menggali makam istrinya. Zulaiha yang sudah membusuk pun dibawa ke dalam mobil dan dibawa pulang. Adam memberikan mayat Zulaiha kepada Amir dan menyuruhnya untuk melihat dan segera melepaskan rindu pada ibunya. Dia juga hendak membunuh Amir, namun ada tangan setan yang muncul. Ternyata semua itu hanyalah mimpi. Hari berikutnya, setelah pemakaman Imam Ali, Adam masih meyakini kalau kematian itu ada hubungannya dengan Maria. Namun Azman yang diajak bicara justru marah karena Adam selalu mengatakan tentang Maria, dan Maria. Dia mencurigai kalau Adam ada hubungan dengan Maria. Dua orang polisi ingin meminta keterangan dari Adam perihal hilangnya Pak Usman. Maria menanyakan kepada Zati beberapa tafsir dari Al-Quran. Dia menanyakan tentang beberapa hal. Namun Zati tidak menjawabnya. Dia mengatakan kalau Maria telah mendapatkan bisikan dari setan. Adam yang pulang ke rumahnya dicegat oleh Fazli. Dia mengatakan kalau Adam telah merusak Maria. Namun Adam menjawab kalau Maria sedang kesurupan dan jangan percaya apa yang dikatakannya. Fazli pun menghajar Adam dan mengatakan kalau kelak rahasianya akan terbongkar. Fazli menghentikan serangan itu ketika ayah Adam datang. Maria sendiri mencoba minum obat antidepresan, namun dia malah melihat setan dan ketika keluar dari kamar mandi terlihat Zati sedang memegang pisau. Maria segera berlari ke dapur dan mengambil pisau yang kemudian mengancam Zati untuk pergi. Zati yang masuk ke dalam dapur pun terkejut, padahal dia hanya ingin memberikan air yang sudah dibacakan Yasin. Kata-kata Fazli terus teringat di telinga Adam. Dia sangat marah. Ayahnya ingin mengatakan sesuatu. Adam mengatakan jika membicarakan tentang Syah dia tidak akan percaya karena Syah telah menerobos masuk ke dalam rumahnya. Belum sempat ayah Adam memberitahu apa yang ingin dikatakannya, telepon kembali berbunyi. Dalam telepon itu mengatakan kalau polisi sudah menemukan Pak Usman. Ketika Adam datang ke rumah Maria, dia disambut oleh Zati. Zati mengatakan kalau dia mempercayai perkataan Fazil yang menyinggung kalau ada ustadz yang ahli agama tidak bisa dipercaya. Selain itu, Maria juga menambahkan kalau banyak orang di luaran menggunakan agama untuk menghalalkan perbuatan haram yang mereka lakukan. Adam merasa tersinggung dan menanyakan langsung siapa yang dia maksud. Namun mereka malah menyuruh Adam untuk menemui dan menanyakannya pada Pak Usman secara langsung. Ketika Adam masuk ke dalam kamar, dia hanya menemukan kopiah saja. Adam pun kembali ke depan.
Zati terkejut dan menanyakan apa yang Adam bawa. Sebuah kopiah yang sudah berubah menjadi batu nisan. Tiba-tiba telepon kembali masuk dan itu dari Zati yang memberitahu kalau Maria berada di rumah sakit karena mencoba untuk bunuh diri. Berarti apa yang baru saja Adam temui adalah setan dan bukan Zati dan juga Maria. Dia telah dikerjai oleh setan karena pikirannya sedang stres berat. Maria yang berada di rumah sakit pun terbangun. Dia mencoba berjalan dan mendapatkan gangguan. Ada setan yang mengejar dirinya. Bahkan Maria mencoba bersembunyi di ruang kremasi, namun setan itu terus mengikutinya. Ayah Adam pun mendoakan anaknya agar bisa selamat dan iman yang kuat. Adam sendiri yang sudah sampai di rumah sakit terkejut karena Maria kembali menghilang. Zati juga kebingungan. Adam mencoba menekan Zati untuk berbicara. Dia menunjukkan sebuah jimat miliknya. Jimat yang Zati kira Imam Ali yang mengambilnya. Adam sendiri marah kepada Zati karena perbuatannya mendatangi dukun. Maria pun menelpon Adam. Dia mengatakan kalau sudah tidak tahan lagi dan ada sebuah rahasia yang ingin dia katakan. Maria meminta untuk menemui dirinya di sebuah bangunan tua. Adam yang menuju ke sana pun ditelepon oleh ayahnya yang ingin bertemu sekarang juga. Namun Adam tidak mau karena ada Syah di sana. Adam pun mulai menelusuri bangunan itu. Banyak sekali penampakan yang berseliweran di sana. Dia akhirnya bertemu dengan Maria. Maria memberitahu kalau dirinya tidak bisa keluar dari sana dan hanya berputar-putar saja. Tiba-tiba Adam diseret oleh sesuatu sehingga dia bisa sampai ke sebuah tempat di mana ada mayat yang sudah membusuk di sana. Seperti tempat untuk ritual. Adam terkejut dan terdengar suara Maria yang meminta tolong. Ternyata Maria sudah jatuh dari lantai atas dan kepalanya bocor. Dia pun mengatakan rahasia yang selama ini dia pendam, di mana dia yang telah menyebabkan kecelakaan Adam hingga mengakibatkan tewasnya Zulaiha. Adam pun mencoba menanyakan sebabnya, namun Maria keburu mati. Tiba-tiba di belakang Adam ada Pak Osman dengan wajah yang mengerikan dan sehat. Dia memberitahu kalau dirinya lah yang menyuruh Maria untuk menabrak mobil Adam. Dan harusnya Adam yang mati namun malah istrinya yang mati. Alasan Pak Osman ingin membunuh Adam adalah karena dia telah mengganggu Pak Osman dalam usahanya. Pak Osman juga yang telah menyantet Maria anaknya. Pak Osman melakukan itu karena Maria bertobat dan tidak lagi menyembah setan seperti yang dilakukannya. Pak Osman memanggil iblis yang telah disembahnya. Wal hayyul qayyum la ta'udhu wakil hasbunallah wa ni'mal wakil. Iblis itu menyerang Adam berkali-kali dan ketika hendak dibunuh oleh Pak Osman, Adam pasrah. Tiba-tiba sebuah petir menyambar tubuh Pak Osman hingga gosong. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya Allah dah jawab soalan saya ya. Adam memberitahu kalau dia sudah memaafkan siapa yang menyebabkan istrinya meninggal, yaitu Maria. Namun ayah Adam memberitahu satu hal lagi, yaitu Amir sudah meninggal bersama dengan istrinya. Selama ini Adam hanya seorang diri karena Amir sebenarnya sudah meninggal ketika kecelakaan itu terjadi. Syah yang melihat semua itu mengatakan kepada ayah Adam apa yang terjadi. Bahkan dia menerobos ke dalam rumah Adam untuk membuktikan kalau Adam berhalusinasi tentang Amir. Mendengar kebenaran itu, Adam pun bingung dan dia meminta ampunan. Jangan sesekali kau serahkan aku pada diriku walau sekelip mata ya Allah. Ya, Pak Osman adalah dalang dibalik semua rangkaian peristiwa yang terjadi. Dia melakukan pesugihan dengan tumbalnya yaitu warga. Namun Adam berhasil menyembuhkan warga yang hendak jadi sasaran jin. Maka dari itu Pak Osman tidak menyukai Adam. Dia ingin membunuhnya dengan menyuruh Maria menabrak Adam. Namun yang terjadi justru Zulaiha dan Amir yang meninggal. Karena perbuatannya itu Maria menjadi stres dan ingin bertaubat. Namun ayahnya tidak setuju hingga akhirnya dia mendapatkan banyak gangguan yang dikirimkan oleh ayahnya sendiri. Bagaimana kelanjutan nasib Adam? Ada di Munafik yang kedua. Sampai jumpa.